Rire sarada palwanuting ranu Tresing karsaning sun dening kanyut manis selengira Gusti woh ing kamal mirahing sun Semira dueng nguni Sidatagung ing narmada sajroning aguling caping jalmonendra teka tansah dadi linduran kewala Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu. Bertemu lagi dengan kanal YouTube saya. Pada sesi ini saya akan menambah satu perbendaharaan lagi. Kalau kemarin tentang wangsalan masuk di dalam tembang mocopat, kali ini wangsalan yang masuk di dalam cakepan suluan. Cakepan suluan pedalangan itu kebanyakan diambil dari kakawin yang berupa sekar-sekar atau sekarageng, ya. Ada sekarageng, ada sekar tengan, seperti sekarageng Sardula Wikridita, sekarageng Tebu Kasol, sekar tengan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu cakepan suluan yang penuh dengan wangsalan ini adalah suluk patetan lindur yang biasanya digunakan oleh dalang dalam transisi, ya, sebelum menjelang Patet Songo, jadi setelah perang gagal biasanya. Namun untuk sekarang ini sudah jarang sekali digunakan oleh dalang-dalang sekarang. Namun demikian, untuk menambah bothekan, terutama kagem putra-putra ingkang mersudi wonten ing bab wangsalan dan suluan, untuk menambah pengetahuan saja, supaya ketika
menggunakan atau melantunkan suluhan ini paham apa itu isi dan maksudnya. Riris ardo palwanuting ranu, dresing karsaning sun dening kanyut. Ini ada padang, ada ulian. Jadi baris pertama itu merupakan padang, baris kedua ini ulihannya. Riris ardo. Riris ardo itu artinya udan deres. Palwon uting ranu, kenyut atau kanyut atau keli. Maka ulihannya dresing karsaning sun dening kanyut. Mani seling ngira Gusti. Nah, kanyut apa yang dimaksud di sini? Itu manise ling ira Gusti. Manise itu dari manis. Ling itu berbicara. Nanti ling ira Gusti, kata-katamu atau pembicaraannya Gusti itu sangat manis sehingga bikin hati orang lain bisa kanyut atau kepencut gitu ya. Kalau Jawa ke bahasa Jawa Timur kepencut gitu. Woing kamal mirahing sun. Nah, ini ada padang lagi ini, wohing kamal mirahing sun. Ulihannya esemira dueng muni. Woing kamal, ya woing kamal itu asem ya. Jadi wit kamal itu wit asem, woing kamal ya woing asem. Makanya uliannya esemira dueng muni. Jadi esemu pada esemu ketika itu. Kemudian ada padang lagi sidat agung ing narmada. Sidat itu sejenis belut ya, yang ada siripnya ya. Jadi ada buntutnya seperti lele, ada sirip, tapi badannya panjang seperti belut, kepalanya seperti belut. Jadi, itu kalau orang dulu menyebutnya sidat. Dan sekarang di desa-desa, di sungai-sungai besar masih ada sidat agung. Nah, artinya sidat yang besar. Sidat sing gede itu jenenge oling. Nah, di sidat yang sudah besar banget itu namanya oling. Nah, oling itu berani dengan manusia. Jadi nek umpama ning kali hati-hati ya ono oling iso dioyak. Ngoyak tur nyokot. Lah ini bahayanya oling. Ini biasanya di sungai-sungai besar yang masih sing isih wingit-wingit ya, sik rungkut-rungkut itu ada oling. Maka ulianya sajroning aguling. Sajroning aguling, di dalam tidur. Nah ini pangucaping jalmanendra itu juga padang. Pangucaping jalmanendra teka tansah dadi linduran kewala. Jadi ucapan nendra itu tidur ya, turu. Jadi ucapan orang tidur itu namanya ngelindur. Nah, maka ulihannya linduran kewala. Nah ini kayak putra-putra terutama yang diulah suluk pedalangan ini juga perlu paham bahwa di dalam cakapan sulukan yang semacam ini itu isinya ya ada padang, ada ulian, isinya wangsalan. Wangsalan yang itu sebenarnya juga terdapat juga di dalam sekar-sekar ageng. Itu ada beberapa yang diselingi dengan wangsalan. Maka bisa dilihat nanti di dalam
suluan pedalangan, apakah itu yang bentuk patetan ataupun bentuk sendon ya, atau bentuk ododo itu. Bahkan ada juga yang bentuknya itu dari Condro Senggolo ya, dari Condro Senggolo. Nanti pada sesi yang lain saya sampaikan tentang suluan-suluan yang diambil dari Condro Senggolo. Nah, ini supaya apa? Nanti di dalam pengucapan atau penyampaian di dalam suluk itu tidak istilahnya, tidak salah ucap, tidak salah struktur begitu, karena selama ini banyak yang karena tidak paham apa itu artinya, kemudian strukturnya pun jadi kebolak-balik begitu ya. Itu. Jadi apalagi tentang pengucapan. Nah, ini kalau di Condro Senggolo, karena Condro Senggolo itu kata demi kata itu mengandung makna, ada watak. Kalau sampai salah mengucapkannya jadi sudah tidak bermakna, tidak mempunyai nilai lagi begitu. Oke. Saya kira ini untuk sesi ini yang saya sampaikan, semoga menjadi pemacu putra-putra yang sedang ulah vokal atau ulah pedalangan ini bisa memotivasi untuk belajar lebih banyak, lebih jauh, melihat referensi-referensi yang ada. Jangan hanya sekedar meniru atau mencontoh yang sudah ada, tapi ditelusur referensinya, sehingga selain menambah perbendaharaan juga memperluas hasanah pengetahuan bahwa betapa penting dan mahal nilai-nilai itu, karena ini adalah peninggalan-peninggalan budaya dari para leluhur kita yang sebenarnya ini juga mengandung nilai-nilai yang bisa mempengaruhi pada pembentukan karakter ya, pada perilaku budaya. Jadi kita itu tidak begitu mudah tergiur pada budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Sedangkan budaya kita sendiri yang begitu adiluhung dan digandrungi oleh orang-orang barat, bahkan kita abaikan. Janganlah menjadi bangsa yang munafik, menghindari apa yang menjadi dawuhnya Gusti Allah. Gusti Allah ini menitahkan kita sebagai orang Jawa, orang Nusantara, tapi kita mengabaikan pada apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi kita justru menggandrungi pada budaya orang lain yang itu tidak sesuai dengan kepribadian kita. Demikian, semoga menjadikan motivasi dan menambah wawasan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.